to our channel. Perkenalkan, nama saya Putri Aratna Dewi. Dan saya Komarista Swandewi. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tips mengenai cara mencegah HIV/AIDS ya Rista. Iya Ria. Dimana berdasarkan info yang kami dapat, Provinsi Bali itu menempati ranking 6 dari 34 provinsi se-Indonesia. Orang yang menderita HIV/AIDS di Provinsi Bali itu sekitar 23.993 orang. Nah, kebanyakan penyebab penularan ini disebabkan oleh hubungan seks yang tidak sehat alias ganti-ganti pasangan. Nah, untuk selanjutnya mengenai HIV dan AIDS itu akan dijelaskan oleh teman saya Arista. Oke guys, jadi sekarang aku bakal jelasin ke kalian apa itu HIV dan AIDS. Jadi HIV itu kepanjangannya adalah Human Immunodeficiency Virus atau virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Jadi virus ini akan melemahkan sistem kekebalan tubuh yang terdapat pada tubuh manusia, sehingga penyakit-penyakit itu akan lebih mudah untuk masuk. Nah, sekumpulan penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia akibat turunnya kekebalan tubuh manusia yang disebabkan oleh virus HIV ini, itulah yang disebut dengan AIDS atau kepanjangannya Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi, AIDS ini merupakan sekumpulan penyakit yang disebabkan oleh melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia yang disebabkan oleh virus HIV. Jadi, di sini kita bakal ngasih tips kepada kalian semua gimana sih caranya untuk mencegah penularan virus HIV ini. Jadi di sini kita punya 8 cara di mana kita bisa singkat dengan A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, nanti kita akan bagi dua untuk menyebutkan apa saja tips dari kita. Jadi sebelumnya aku bakalan kasih tahu ke kalian. A itu kepanjangan dari abstinence sex, B itu be faithful, C itu kondom, D itu don't inject drugs, dan E itu education, F itu fun, G itu go, dan H itu healthy. Jadi tetap stay tune ya guys, kita bakal jelasin ke kalian apa aja yang udah tadi aku sebutin. Bakal ngejelasin 4 tips dulu yang sudah tadi aku sebutkan dari 8 tips itu. Jadi yang pertama tips dari aku itu ada abstinence sex. Jadi abstinence sex itu adalah tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Mengapa demikian? Karena kita belum mengetahui apakah pasangan kita ini aman atau tidak. Karena untuk itu Indonesia sudah mengatur untuk melakukan tes kesehatan terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses pernikahan untuk mencegah kita itu tertular HIV/AIDS ini. Kedua dari aku yaitu be faithful. Jadi be faithful ini yaitu tidak bergonta-ganti pasangan. Mengapa demikian? Karena bergonta-ganti pasangan adalah salah satu cara yang paling harus kita jauhi untuk mencegah kita tertular virus HIV. Karena ada 4 jalur di sini sebagai penularan HIV, yaitu darah, air mani, cairan vagina, dan juga ASI. Jadi kita harus menghindari yang namanya bergonta-ganti pasangan agar kita tidak terkena virus HIV tersebut. Tips yang ketiga yaitu kondom. Mengapa kondom? Jadi pemerintah sudah memberikan tips itu, menetapkan maksud saya, untuk kita apabila ingin melakukan hubungan seks, sebenarnya bukannya diperbolehkan ya, namun ini anjuran karena mengingat banyaknya pasangan
pasangan kekasih yang belum menikah itu sudah melakukan hubungan seksual. Maka untuk mengurangi jumlah pengidap penyakit dari virus HIV ini, pemerintah menganjurkan untuk menggunakan kondom apabila melakukan hubungan seksual. Jadi kondom ini sebagai pengaman agar kita tidak langsung bersentuhan yang dapat menyebabkan penularan HIV/AIDS tersebut. Untuk tips keempat dari aku yaitu don't inject drugs. Jadi di sini yang tidak diperbolehkan yaitu tidak boleh menggunakan narkoba dengan jarum suntik, karena dengan melakukan penyuntikan narkoba dengan jarum suntik itu sangat besar bisa kita terkena HIV. Mengapa demikian? Karena jarum suntik yang digunakan untuk menggunakan narkoba itu tentunya tidak merupakan jarum suntik yang steril, mungkin digunakan secara bergantian. Karena dengan menggunakan jarum suntik tersebut, apabila ada orang yang terkena HIV, darah tersebut masih berada di jarum suntik tersebut, dan apabila kita menggunakannya maka kita akan langsung terkena virus HIV karena penularan melalui cairan darah. Untuk itu sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan narkoba dengan injek atau menggunakan jarum suntik, dan juga tentunya narkoba itu tidak boleh kita gunakan apabila dengan dosis yang diberikan dokter. Apabila itu termasuk narkoba, itu pasti lain halnya dengan kita menggunakan narkoba dengan cara yang ilegal. Yang kelima dari aku yaitu education, di mana education berarti pendidikan. Sekarang pemerintah sudah mencanangkan berbagai jenis pembelajaran mengenai bahaya HIV/AIDS dan cara mencegahnya, yang dimulai dari pendidikan menengah pertama sampai ke perguruan tinggi, yaitu dengan dibentuknya berbagai organisasi seperti KSPAN, di mana organisasi KSPAN ini akan mensosialisasikan kepada seseorang atau siswa mengenai bahaya dan cara mencegah HIV/AIDS tersebut. 6 dari aku yaitu fun, di mana kita harus melaksanakan berbagai jenis kegiatan yang menyenangkan. Dan kegiatan ini juga akan menyebabkan kita supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang berbau negatif. Yang ketujuh dari aku yaitu go, di mana kita harus sesegera mungkin mencari tahu dan mencari informasi mengenai bahaya dari HIV/AIDS ini dan cara mencegah HIV/AIDS, supaya kita tidak mudah tertular virus HIV/AIDS. Yang ke-8 dari aku yaitu healthy, di mana kita harus selalu menjaga kesehatan dan membudayakan hidup sehat, baik itu dari menjaga imun tubuh dan tidak mengkonsumsi obat-obatan yang ilegal atau terlarang, di mana obat-obatan ini akan menyebabkan kita terjerumus ke hal-hal yang negatif dan dapat menyebabkan kita tertular virus HIV/AIDS. Baik, itulah tadi tips cara mencegah penularan HIV/AIDS dari kami. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke guys, thank you for watching, dan jangan lupa untuk like, Comment, share, subscribe, dan nyalain tombol lonceng ya di bawah ini untuk selalu mengapresiasi video dari kami. Dan tidak lupa juga kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun ada kata-kata kami yang menyinggung. Oke, sampai jumpa di next video dari kami. Dadah!